wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin hadiroh rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Khairatul Nisa akan menyampaikan ceramah singkat tentang obat hati. Hati merupakan organ yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam Islam, hati memiliki makna yang sangat mendalam. Karena dari hati yang bersih, segala perbuatan baik akan muncul. Begitu juga sebaliknya, hati yang kotor akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, terdapat beberapa obat hati yang diajarkan oleh kita untuk menjaga kebersihan hati kita. Nah, di antaranya adalah yang pertama, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca teksnya saja ya teman-teman, tetapi juga memahami makna dan berusaha mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Al-Quran memberikan petunjuk dan juga pedoman hidup yang dapat menenangkan hati dan juga jiwa kita. Ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah yang memberikan kita ketenangan dan kedamaian dalam hati. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia, yang dimana membaca dan memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadikan penyejuk hati dan juga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un mu'min. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, kemudian cara yang kedua dalam mengobati hati yakni qiyamul lail atau sholat malam. Sholat malam adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun tidak wajib, sholat ini memiliki keutamaan besar dalam membersihkan hati dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Sholat malam dapat dilakukan pada sepertiga malam terakhir, saat suasana tenang dan juga sepi, yang memungkinkan kita untuk lebih khusyuk dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah. Sholat malam memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah sholat malam karena dengan sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian, dan juga menolak penyakit dari tubuh kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian cara yang ketiga dalam mengobati hati yakni berzikir kepada Allah. Ya, berzikir atau mengingat Allah adalah salah satu cara untuk menenangkan hati. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan menyebut asmanya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Dengan itulah kita berzikir. Kita senantiasa mengingat kebesaran dan keagungan Allah yang memberikan kita ketenangan dalam hati. Berzikir secara rutin dapat membantu kita mengatasi kegelisahan dan kebimbangan, serta meningkatkan rasa tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman adalah hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenang.
Kemudian cara yang keempat, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Lingkungan. Lingkungan mempengaruhi karakter dan kebiasaan kita. Berteman dengan orang-orang soleh dapat memberikan pengaruh positif karena mereka akan mengajak kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari perbuatan yang buruk. Teman yang baik akan selalu mengingat kita untuk berbuat baik juga dan taat kepada Allah. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi hati kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih teman-teman yang baik dan soleh yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberikan wewangian, sedangkan pandai besi akan membuat pakaianmu terbakar atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian cara yang terakhir, cara yang kelima, yakni berpuasa. Puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat menenangkan dan membersihkan hati. Karena dengan berpuasa, kita dapat meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketakwaan, mengendalikan hawa nafsu, dan membersihkan jiwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjaga hati kita agar tetap bersih dan suci dengan selalu mengingat Allah. Dengan 5 perkara tadi, yakni membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam, berzikir, memilih teman yang baik, dan juga berpuasa. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membawakan sebuah syair yang berkaitan dengan obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, orang yang soleh berkumpullah. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, insya Allah Gusti Allah mencukupi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.